Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Pratama Tarigan dari kelas MB6C NIM 18051756. Di sini saya akan menampilkan video tentang Pulau Komodo dan komodo tersebut. Selanjutnya kita langsung saja ke video pembahasan. Langsung saja di sini kita akan membahas Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Berada di sebelah timur Pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh Selat Sape. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini termasuk salah satu kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat secara administratif. Pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau Komodo ini merupakan ujung paling barat Provinsi Nusa Tenggara, berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Komodo, hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik. Hingga Agustus 2009, di pulau ini terdapat sekitar 1.300 ekor komodo, ditambah dengan pulau lain seperti Pulau Rinca dan Gili Motang. Jumlah mereka keseluruhan mencapai sekitar 2.500 ekor. Ada pula sekitar 100 ekor komodo di cagar alam Moiwul di daratan Pulau Flores, tapi tidak termasuk wilayah Taman Nasional Komodo. Pulau Komodo juga diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO karena dalam wilayah nasional Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Gili Motang. Sejarah singkat Pulau Komodo. Pada tahun 1910, orang Belanda menamai pulau di sisi selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dengan julukan Pulau Komodo. Cerita ini berawal dari Letnan Steen van Hensbroek yang mencoba membuktikan laporan pasukan Belanda tentang adanya hewan besar menyerupai naga di pulau tersebut. Steen lantas membunuh seekor komodo tersebut dan membawa dokumentasinya ke Museum and Botanical Garden di Bogor untuk diteliti. Tahun 2009, Taman Nasional Komodo dinobatkan menjadi finalis New Seven Wonders of Nature yang baru diumumkan pada 2010 melalui voting secara online di www.ntjw.com pada tanggal 11 November 2011. New Seven Wonders telah mengumumkan pemenang sementara, dan Taman Nasional Komodo masuk ke dalam jajaran pemenang tersebut dengan hutan Amazon, Teluk Halong, air terjun Iguazu, Pulau Jeju, sungai bawah tanah Puerto Princesa, dan Table Mountain. Taman Nasional Komodo mendapatkan suara terbanyak. Dan selanjutnya kita akan membicarakan masyarakat di sekitar pulau. Etnis yang berdiam di daerah ini adalah suku Modo. Suku Modo menamakan diri mereka Atamodo. Dan yang mereka diami mereka sebut Tanah Modo. Di tahun 1930-an dikatakan jumlah mereka adalah 143 orang. Namun, dalam kurun 47 tahun, pada tahun 1977, jumlah mereka menjadi 505 jiwa. Langsung saja kita masuk ke penjelasan tentang hewan komodo tersebut. Komodo adalah salah satu hewan langka reptil purba yang dilindungi dan hanya ada di Pulau Komodo. Komodo atau yang biasa disebut biawak komodo atau Varanus komodoensis merupakan spesies kadar
kadal terbesar di dunia. Biawak raksasa ini tepatnya hidup di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami, Nusa Tenggara. Oleh penduduk setempat hewan ini disebut ora. Makanan komodo yaitu kambing, rusa, kerbau, babi, dan hewan lainnya. Biasanya komodo berburu dengan perlahan mendekati mangsa, kemudian menggigit bagian kaki mangsa tersebut. Berbeda dengan predator lainnya yang memangsa buruan dengan langsung membunuh dan memakannya. Komodo hanya melakukan satu kali gigitan dan memberikan racun, maka mangsa beberapa saat bahkan minggu akan mati dengan sendirinya karena efek racun tersebut. Barulah komodo memakannya. Semua bagian tubuh akan dimakan oleh komodo, bahkan tulang hingga tanduk mangsa tersebut. Kemudian sisa-sisa seperti tulang rambut dan sebagainya yang tidak dicerna ke dalam tubuh akan dikeluarkan. Ciri-ciri komodo. Komodo dewasa dapat memiliki berat sampai 70 kg jika hidup di alam bebas. Yang kedua, komodo dewasa yang hidup di penangkaran dapat tumbuh hingga 3,13 meter dengan berat 166 kg. Yang ketiga, komodo memiliki tubuh besar dan biasa disebut dengan kadal terbesar dunia. Namun bukan yang terpanjang. Kadal terpanjang dimiliki oleh biawak Papua atau Varanus salvadori. Ciri-ciri khusus pada komodo yang berikutnya yaitu jika dilihat sekilas memang tidak terlihat giginya. Tetapi sebenarnya komodo memiliki gigi bergerigi tajam dengan panjang sekitar 2,5 cm dan berjumlah 60 buah. Selanjutnya, komodo memiliki air liur berbisa beracun karena jika bercampur dengan darah, makhluk hidup yang terinfeksi akan berakibat darah tidak bisa membeku dan berbagai efek lainnya. Hal ini membuat mangsa yang tergigit dan terkena bisa pada komodo akan terinfeksi yang membuatnya lemah kemudian mati. 6. Komodo mempunyai lidah panjang berwarna kuning, pada ujungnya bercabang. Komodo jantan memiliki ciri tubuh lebih besar dibandingkan dengan komodo betina. Warna kulit komodo jantan biasanya abu-abu gelap sampai merah batu bata. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya adalah komodo betina memiliki ciri tubuh lebih kecil dan memiliki warna kulit hijau, buah zaitun, serta memiliki potongan kecil berwarna kuning pada bagian tenggorokan. Dan yang terakhir, komodo muda memiliki warna kulit. Habitat komodo. Diketahui bahwa komodo lebih suka tempat yang dingin, panas dan kering, serta biasanya tinggal di padang rumput kering, savana, semak belukar, dan hutan tropis di dataran rendah. Dengan suhu sekitar 35 derajat Celcius atau 95 Fahrenheit. Kemudian menggali lubang 1-3 meter atau 3-10 kaki menggunakan forelimbs dan cakar yang kuat. Biasanya tidur di dalam lubang pada malam hari bertujuan untuk menjaga suhu tubuh agar tetap panas, sehingga dapat mengurangi waktu berjemur di pagi hari selanjutnya. Fisiologi komodo. Komodo tidak memiliki indera pendengaran meskipun terlihat seperti memiliki lubang telinga. Mata biawak ini dapat melihat sejauh 300 meter, tetapi kurang dalam melihat di kegelapan atau pada malam hari. Komodo memiliki kemampuan untuk membedakan warna, akan tetapi ia kurang mampu membedakan objek yang bergerak dengan yang tidak bergerak. Komodo menjulurkan lidahnya untuk mendeteksi rasa dan mencium stimuli seperti pada reptil-reptil lainnya. Dengan pemanfaatan organ Jacobson, komodo dapat lebih mudah bernavigasi pada malam hari atau dalam kegelapan. Kebiasaan komodo dalam menelengkan kepala ke kanan dan ke kiri mengikuti arah mata angin. Ia dapat mencium bau daging atau bangkai dengan radius 4-9 km. Komodo tidak memiliki indera perasa pada lidahnya, akan tetapi hanya terdapat sedikit saraf perasa pada bagian belakang tenggorokannya. Sisi pada kulit komodo ada yang diperkuat dengan tulang,
Juga terdapat sensor yang terhubung dengan syaraf yang memfasilitasi rangsang sentuh. Sisik-sisik yang berada di sekitar telinga, bibir, dagu, serta telapak kaki juga terdapat sensor rangsang berjumlah 3 atau lebih. Komodo liar awalnya dianggap tuli ketika peneliti mendapatkan data bahwa bisikan suara yang meningkat dan teriakan tidak mengakibatkan agitasi pada komodo liar. Tetapi hal ini terbantahkan ketika karyawan dari kebun binatang London ZSL, Joan Proctor, melihat biawak ini keluar dari sarang dengan menggunakan suaranya, bahkan ketika Joan Proctor tidak terlihat oleh si biawak ini. Perilaku makan komodo. Komodo adalah salah satu hewan karnivora atau pemakan daging. Meskipun komodo kebanyakan memakan daging bangkai, peneliti menunjukkan bahwa mereka juga berburu mangsa dengan cara mengendap-endap kemudian menyerang dengan tiba-tiba. Ketika mangsanya berada di dekatnya, ia akan menyerang pada bagian tenggorokan atau pada bawah tubuh korbannya. Komodo dapat menemukan mangsa hidupnya dengan menggunakan indera penciuman yang tajam pada jarak hingga 9 km. Hewan yang disebut sebagai reptil purba ini makan dengan cara mencabik-cabik potongan daging berukuran besar, lalu langsung menelannya. Setelah daging yang mangsanya tertelan, komodo akan berjalan dengan menyeret tubuhnya karena kekenyangan untuk mencari sinar matahari dan berjemur. Hal itu dilakukan komodo untuk mempercepat pencernaan agar daging di perutnya tidak membusuk. Karena tubuh komodo yang memiliki metabolisme lamban, sehingga komodo besar dapat bertahan hidup hanya dengan makan 12 kali setahun atau kira-kira sekali dalam sebulan. Setelah daging dalam tubuhnya tercerna, komodo akan memuntahkan sisa-sisa mangsanya seperti tanduk, rambut dan lainnya dalam bentuk gumpalan bercampur lendir berbau busuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 fakta unik tentang komodo. Yang pertama, bukan hanya ular, komodo ternyata juga memiliki bisa mematikan. Beberapa tahun yang lalu, para peneliti percaya bahwa komodo memiliki air liur yang mematikan dan bisa membunuh seekor kerbau hanya dalam satu gigitan. Faktanya, air liur komodo hanya memiliki sedikit bakteri. Alih-alih membunuh mangsa dengan air liur, komodo sebenarnya membunuh mangsa mereka dengan bisa atau racun yang dia miliki. Bisa ini disimpan di kelenjar racun yang terletak di rahang bawah. Setelah komodo mengigit mangsa hingga terluka, dia akan menyuntikkan racun lewat lidahnya yang berbisa. Meski luka akibat gigitan komodo tidak terlalu parah, tapi racun yang menyebar lewat luka gigitan sanggup membuat hewan maupun manusia kehilangan banyak darah, kelumpuhan, kerusakan jaringan, disertai dengan rasa sakit yang luar biasa. Yang kedua, mereka bisa mengkonsumsi makanan hingga 80% bobot tubuhnya. Seekor komodo bisa mencapai ukuran 2,7 sampai 3 meter dengan bobot mencapai 166 kg. Bukan hanya memiliki tubuh yang besar, kadal purba ini juga memiliki selera makan yang besar. Komodo memiliki rahang yang elastis dan membuat mereka bisa menelan mangsa yang memiliki bobot 80% dari bobot tubuhnya sendiri. Meski mampu menelan seekor kambing bulat-bulat, tapi komodo memiliki sistem pencernaan yang lambat. Setelah makan besar, mereka akan berjemur di bawah sinar matahari untuk mempercepat proses pencernaan. Jika proses tersebut selesai, komodo akan memuntahkan kembali sisa makanan seperti tanduk, gigi, atau rambut mangsa yang tidak bisa dicerna. Selanjutnya, saat lapar mereka bisa berubah jadi kanibal. Komodo adalah hewan pemakan daging alias karnivora. Seorang komodo dewasa bisa saja menyerang dan memakan komodo yang lebih kecil jika mereka sedang lapar. Dan yang lebih parah adalah komodo dewasa juga tidak segan untuk memakan bayi mereka sendiri setelah lahir. Yang keempat, bayi komodo bersembunyi dari orang tuanya. Karena kebiasaan saling memakan satu sama lain, biasanya bayi komodo yang lebih muda akan kabur sejauh mungkin dari komodo dewasa. Berbeda dengan komodo dewasa, komodo yang masih muda bisa memanjat pohon dan bersembunyi di atas pohon
dan baru benar-benar turun ke tanah setelah usianya 4 tahun. Cara lainnya adalah dengan berguling di atas kotoran mereka atau kotoran milik komodo lain. Hal ini dilakukan untuk menyemarkan bau tubuhnya dari komodo dewasa. Selanjutnya, komodo betina tidak membutuhkan komodo jantan untuk bisa berkembang biak. Berbeda dengan kebanyakan hewan lainnya, komodo betina tidak memerlukan komodo jantan untuk bisa berreproduksi. Komodo betina bisa tetap bertelur melalui proses parthenogenesis, di mana sel telur akan saling membuahi satu sama lain, bukan hanya tidak memerlukan komodo jantan. Beberapa komodo betina bahkan tidak pernah hidup bersama komodo jantan. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.